Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan singkat pada hari ini. Dan saya mengambil tema pentingnya menjaga ketenangan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup, sangat diperlukan ketenangan hati. Ketenangan hati bukan berarti kita hanya diam, kita hanya pasrah dengan segala sesuatu. Tetapi pasrahnya tentu pasrah yang terarah. Satu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, demikian berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudaraku, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kata membungkukkan, saudaraku, kita tahu ketika orang yang bungkuk karena situasi tubuhnya yang abnormal akan sangat merasa tersiksa dibandingkan dengan orang yang normal. Dia tidak bisa leluasa memandang ke depan. Begitupun di dalam hal kekhawatiran. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara ataupun saya, ketika menghadapi segala sesuatu dengan kekhawatiran yang berlebihan, kita tidak bisa memandang realistis yang secara realistis ke depan, jauh ke depan. Seolah-olah rasional kita terhalang oleh situasi dan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu. Saudaraku, ketika kita khawatir, itu setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi rasa khawatir itu? Jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan, sehingga seolah menutup segala jalan yang ada di depan yang harus kita lalui. Yang berikutnya, di kalimat berikutnya setelah koma, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik menggembirakan dia, menggembirakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Perkataan yang baik, perkataan tentunya perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memotivasi seseorang. Ini yang seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang saat ini sedang dalam permasalahan hidup, atau mungkin sedang menghadapi situasi isolasi mandiri karena terjangkit atau terpapar virus corona. Mari saling menguatkan, mari saling membangun, sehingga kita bisa tetap menjaga hati kita sendiri ataupun hati orang lain dengan saling menguatkan satu sama lain. Di ayat yang ke-26 berkata, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudaraku, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Benar menurut firman Tuhan, yang seturut dengan firman Tuhan akan mendapati penggembalaannya, mendapati pimpinan Allah. Karena apa? Tuhan atau Allah kita adalah gembala yang agung, yang selalu menuntun kita ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau. Jadi ketika kita mengalami hati yang gundah gulana, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita perlu menjaga ketenangan hati kita supaya tetap kokoh di dalam kuasa Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan, sehingga apapun kekhawatiran kita pasti mendapatkan jalan keluar di
ketika kita mengikuti Sang Gembala Agung yang ajaib. Bukankah kita selalu ingat, kita pasti selalu hafal satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita di dalam Amsal yang ke-17 ayat yang ke-22, dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, ketika kita hati gembira, bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, Sang Gembala yang agung, yang ajaib, dan kita selalu bisa menjaga situasi hati ini bersuka cita di dalam Tuhan, tidak ada rasa ketakutan lagi. Kita selalu berjalan seturut kehendak Tuhan dan bersuka cita selalu bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini yang menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, terlebih saya yang menyampaikan. Karena saya menyampaikan harus mendapatkan berkat pula. Begitupun saya sampaikan pada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.